Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami hormati Bu Ulfah Susilawati, MSI, dan Bu Fadilah yang kami hormati. Kita langsung aja seperti yang kami jelaskan tadi. Bu Nur nanti silakan menjelaskan kurang lebihnya maksimal 5 menit lah menjelaskan tentang RPP yang telah dibuatnya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang penting kaitannya dengan RPP itu maksimal 5 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab kaitannya dengan pedagogi dan profesional. Silakan, Bu Nur. Boleh share screen, boleh? Tidak bisa full itu. Silakan Pak Bu Nur, dibuka dulu. Itu moodnya dibuka dulu, Bu Nur. Ya. Oh, nggih, belum ternyata dari tadi. Mohon Ya, maaf, dimulai lagi. Diawali lagi. Mohon maaf, nggih. Saya ulangi lagi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan RPP yang kami buat. Kami mengambil mata pelajaran fikih dengan tema ketentuan sholat fardu dengan subtema syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat fardu. Untuk kompetensi inti KI 3 dan KI 4, KI 3-nya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar, 1.4 menjalankan sholat fardu sebagai cara beribadah kepada Allah, 2.4 menjalankan perilaku disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan terhadap ketentuan sholat fardu, 3.4 memahami ketentuan sholat fardu, 4.4 mengkomunikasikan ketentuan sholat fardu. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1.4 menjalankan sholat fardu sebagai cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 2.4 menjalankan perilaku disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan terhadap ketentuan sholat fardu, 4.1 menjalankan sholat fardu dengan ikhlas tanpa terpaksa, mengerjakan sholat fardu sebagai rasa syukur, menunjukkan sikap taat dan patuh pada peraturan melaksanakan tugas dengan tepat waktu, mendemonstrasikan gerakan-gerakan sholat fardu, mempraktikkan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat fardu. Untuk tujuan pembelajaran, melalui mengamati video pembelajaran tentang ketentuan sholat fardu, peserta didik mampu mendeskripsikan ketentuan sholat fardu dengan benar. Di sini kami mengamati video, jadi menggunakan literasi kepercayaan diri dan mengkreasi. C6 menggunakan HOTS dan TIPAK. Kemudian untuk 2, melalui ceramah interaktif dan berdiskusi tentang ketentuan sholat fardu, peserta didik mampu menjelaskan tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Kemudian yang ketiga, mengamati dan berdiskusi tentang ketentuan sholat fardu, peserta didik mampu menjelaskan tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Kemudian untuk 4, melalui mengamati dan berdiskusi tentang ketentuan sholat fardu, peserta didik mampu mendemonstrasikan tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Kemudian materi pembelajaran pada kali ini yaitu syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Pendekatan model metode pembelajaran, pendekatan yang kami buat yaitu pendekatan dengan menggunakan
scientific dengan model pembelajaran cooperative learning choice review hooray. Kemudian yang ketiga pembelajaran ceramah interaktif, PBL penguasaan dan diskusi. Dengan scientific yaitu yang pertama media sumber pembelajaran dengan media video animasi tentang materi ketentuan sholat fardu dengan alat peraga, laptop, proyektor, screen, dan pengeras suara. Kemudian untuk sumbernya, sumber belajarnya, diantaranya akses internet, kemudian buku paket kelas 2, Kemenak RI, apa itu yang terbaru 2020. Kemudian untuk kegiatan terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluan diantaranya persepsi, ada absensi, kemudian motivasi, kemudian menyanyikan lagu nasional, dan dilanjutkan mengulas pelajaran yang telah lalu, dan dilanjutkan melihat video, mengamati video dalam kegiatan inti, mengamati video tentang materi ketentuan sholat fardu yang sesuai dengan scientific tadi, Bu. Jadi membuat kelompok, kemudian anak-anak mengamati dari video, setelah mengamati video menulis apa yang ada pada video tersebut, yang telah diamati tersebut, kemudian anak-anak mengkolaborasi, memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya terkait dengan pemahamannya, kemudian guru dan peserta didik mengamati gambar yang ada dalam buku dan animasi tersebut, kemudian berdiskusi tentang video yang telah diputarkan. Setiap kelompok kemudian mencermati paparan hasil diskusi, maju satu persatu untuk menjelaskan, dan tanya jawab, kemudian guru memberikan penguatan. Setelah itu, guru memberikan lembar evaluasi. Siswa mengumpulkan hasil evaluasinya, kemudian melaksanakan tanya jawab untuk kegiatan akhirnya, kemudian penguatan materi dan pemberian tugas, serta mengulas materi yang akan datang. Setelah itu, ditutup dengan doa penutup dan memberi salam. Begitupun pemaparan dari RPP yang kami buat, Bapak Ibu. Siapa dulu, monggo, Pak Imam? Saya dulu atau jenengan, monggo? Matur suwun Bu Ulfa, saya yang pertama dulu ya. Oh iya. Oke, Bu Nur Fadilah, ini sudah ngajar berapa tahun Bu Nur? Pripun, Pak? Sudah ngajar berapa tahun jenengan? Saya sudah ngajar sekitar 11 tahun, Pak. Dari 11 tahun, udah lama ya? Coba jelaskan bagaimana cara merumuskan KIKD di dalam RPP. KIKD? Ya. Kalau dalam KIKD itu kompetensi itu kan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, Pak. Dan kalau dalam KD itu penjabaran dari KI 1 sampai KI 4. Penjabarannya kalau KD-nya berarti. Cara membuatnya itu loh. Bukan isinya. Cara merumuskan KIKD dan yang lain sebagainya itu bagaimana caranya? Kan jenengan sudah 11 tahun mengajar ini. Iya. Kalau biasanya kalau dalam KIKD itu dalam silabus, Pak. Terdapat dalam silabus, kemudian ditransfer ke RPP-nya gitu. Jadi disesuaikan dengan silabus dan itunya apa itu silabusnya, Pak. Oke. Yang pertama itu ya. Yang kedua, Bu Nur. Coba jelaskan kenapa di dalam mengajar itu butuh yang namanya memotivasi siswa, kemudian guru harus persepsi. Kenapa harus ada itu? Coba jelaskan. Ya, karena dalam pembelajaran itu, sebelum pelajaran itu anak harus mempunyai kesenangan terlebih dahulu. Intinya harus dimotivasi itu agar anak itu minat untuk belajar. Karena kalau tidak ada pembelajaran, kebetulan saya kan di kelas kecil, Pak, di kelas 1. Sudah beberapa tahun di kelas 2, kemudian turun di kelas 1. Kalau anak-anak dalam kalau
Saya belibet. Kalau dalam belajar itu, kalau tidak ada motivasi terlebih dahulu, kadang anak-anak rewel, tidak mau menulis seperti itu. Kalau kita dengan bahagia dulu, kalau anak sudah bahagia, dia masuk ke pelajaran tidak akan terasa. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang rewel di kelas itu? Kalau saya biasanya dikasih motivasi yang tinggi dulu, Pak. Jadi kalau dalam akhir pembelajaran itu biasanya ada reward. Jadi nanti kalau hari berikutnya anak-anak jangan rewel. Kan ada, Pak. Saya tahu ada kejadian anak yang tidak mau ditinggal orang tua. Jadi ini rewel di kelas. Nah, itu saya beri motivasi, terus dia mau. Jadi nanti dikasih hadiah, dikasih motivasi. Kita belajarnya nggak susah, belajarnya senang-senang. Jadi anak tidak terasa seperti itu. Oke. Coba contohnya, cara motivasi anak itu kayak apa sih? Dengan kalau saya biasanya, jadi di kelas itu dibikin happy, Pak. Contohnya, bukan tidak tertekan. Maksudnya dengan bernyanyi-nyanyi, anak dikasih hadiah. Kalau saya biasanya menyiapkan reward itu, entah itu bintang, entah itu pensil, entah itu tempat yang pokoknya yang ringan-ringan saja untuk mensupport anak agar tidak takut untuk masuk kelas. Didengarkan pertanyaannya dulu. Gimana, Pak? Contohnya. Coba contohnya. Contoh untuk memberi motivasi. Ya. Misalkan gini, anak-anak yang pintar belajar gitu, Pak. Anak-anak untuk besok yang semuanya pintar belajar, tidak ditunggu oleh orang tua, akan dapat hadiah dari bu guru. Misalnya nanti yang dapat nilai 100 tanpa ditunggu dengan orang tua, akan dapat hadiah dari bu guru. Nanti hadiahnya seperti ini gitu. Anak-anak kadang 1 permen itu akan membuat motivasi kepada anak, Pak. Jadi tidak harus mahal, tidak harus mewah, yang penting anak-anak dapat. Oke. Yang ketiga ini, jadi kalau kita ingin tahu hasil belajarnya siswa, itu kan dengan memberikan soal-soal ya, atau memberikan soal evaluasi itu pada anak itu. Nah, ada istilah-istilah soal ini tentu mengarah kepada berpikir tingkat tinggi yang biasa disebut dengan HOT. Bagaimana cara menyusun soal-soal HOT di dalam RPP Bu Nur yang sudah dijelaskan tadi itu? Oke, kalau dalam RPP itu tadi penyusunan soal HOT itu dengan menggunakan literasi terlebih dahulu, yaitu bacaan yang menyangkut tentang sholat, kemudian baru diselipkan contohnya. Berpikir tingkat tinggi, jadi anak-anak diberi paling tidak sedikit tentang literasi tentang bacaan yang menyangkut tentang pembelajaran tersebut. Seperti contoh misalnya nih, kalau dalam materi saya itu kan sholat fardu syarat sah gitu, Pak. Jadi seperti kemarin syarat sah itu kan menghadap kiblat salah satunya. Nah, dalam soal saya di situ ada Amir pergi ke masjid pada saat sholat berjamaah. Kemudian di sana ternyata masjid sudah penuh karena di situ hanya ada tempat di tangga, maka Amir sholat di tangga walaupun tidak menghadap kiblat. Bagaimana sholatnya Amir, sah atau tidak, gitu, Pak? Ya, bagus ya. Contohnya gitu. Cukup. Mas Matasun, Bu Ulfa, monggo dilanjut. Ya, terima kasih. Bu Nurfadi. Nggih, Bu. Bila saya tak melanjutkan. Memang ini mau langsung profesional atau saya nambah di faedah Google? Bebas, Bu. Bebas. Ya? Oke. Terserah Bu Ulfa, bebas. Ada beberapa hal yang belum ditanyakan oleh Pak Supri, ya. Tadi untuk pembelajarannya menggunakan pendekatan apa ya, Mbak? Scientific, Bu. Pendekatan saintifik. Mohon dijelaskan tahapan di dalam pendekatan saintifik itu. Dalam pendekatan saintifik itu terjadi adanya yang pertama observasi atau anak mengamati terlebih dahulu, kemudian ada menanya atau tanya jawab antara kelompok atau teman sejawat. Yang ketiga adalah eksperimen, anak mengekspresikan hasilnya. Setelah itu mengolah data, anak-anak berani maju atau mengekspresikan, kemudian dikomunikasikan beberapa gitu, ngaten, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya
di dalam evaluasi ataupun pelaksanaan pembelajaran itu kan oleh Bu Nur itu disiapkan LKPD ya. Ya, untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu baik itu nanti materi ajarnya, media pembelajarannya, kemudian LKPD disiapkan. Nah, LKPD itu penjenengan siapkan untuk mengembangkan apa? Yang pertama, LKPD. Yang pertama kan untuk LKPD-nya kelompok dan LKPD mandiri. Kalau untuk LKPD yang ya untuk mengembangkan materinya itu, Bu. Kan di dalam di dalam mempersiapkan LKPD itu diantaranya kan agar siswa itu bisa memiliki kemampuan di dalam critical thinking, jadi bagaimana mengkritisi, bagaimana mengkreasi, kemudian bagaimana merefleksi, ya. Nah, itu ya. Jadi ketika penjenengan menyusun LKPD, tentu kan di situ ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuannya apa saja? Tujuan dalam menyusun LKPD. Sebentar saya buka, Bu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana siswa bisa mengetahui syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Kemudian bisa membedakan antara syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Dalam konteks bisa mengetahui syarat, bisa menyebutkan. Nah, itu masuk dalam K berapa? Jadi poin-poinnya K1, K2, K3. KI 3 dan KI 4. Pengetahuan dan ketika mau mengetahui ya. Ketika mau mengetahui K1 itu tentu kan LKPD ini ya. Jadi untuk tugas siswa itu macam-macam, bisa untuk mengetahui afektifnya, pengembangan afektif, bisa mengetahui pengembangan kognitifnya, bisa mengetahui keterampilannya, begitu kan? Ya. Nah, sekarang saya tanyakan ketika Bu Nur itu mau mengukur ya perkembangan afektifnya, afektif siswa didik itu menggunakan instrumen apa? Penguasaan materi, kemudian untuk mengetahui ya afektif, pengembangan afektifnya. Kan harus ada 4 poin ya di dalam proses pembelajaran yang perlu dikembangkan ya. K1, K2, K3, K4 ya. Nah, untuk afektifnya ya, untuk religiositasnya namanya, bukan belum ke sosial. Itu Bu Nur menggunakan apa instrumennya? Pengetahuan dan keterampilan maksudnya evaluasi pengetahuannya kan, Bu. Sikap spiritualnya. Biasanya kan ya, untuk mengetahui sikap aspek yang dinilai. Untuk mengetahui sikapnya anak didik menggunakan apa? Caranya? Instrumen penilaian sikap. Instrumen. Dilakukan iya, instrumen betul. Itu dilakukan oleh Bu Nur sendiri atau siswa didik itu sendiri atau temannya? Saya melihat kedisiplinan anak-anak, kemudian yang kami nilai kan dari disiplin, kemudian kejujuran, tanggung jawab. Iya. Ya. Nah, kemudian ketika ingin mengukur keterampilannya, anak ini sudah terampil ya. Ini menggunakan apa? Caranya bagaimana? Sama, menggunakan instrumen penilaian pengetahuan. Kalau tadi atau saya tanya secara konkret ya. Ketika Bu Nur ingin mengukur keterampilan siswa didik ya, ingin mengukur keterampilan siswa didik. Itu cara penilaiannya untuk mengukur keterampilan itu cara menilainya dengan cara apa? Biasanya pakai rumus ini Bu. Napa engang Masnya KD 1 per KD 2. Iya. Jika mau menilai keterampilan siswa, siswanya sudah terampil. Nah, itu ya, cara menilainya dengan cara bagaimana? Memberikan soal evaluasi. Kalau evaluasi itu untuk kognitif. Kalau keterampilan biasanya apa? Praktek, kemudian apa? Portofolio, ya. Ingat atau juga menghasilkan sesuatu produk, begitu kan? Nah, itu adalah cara untuk menilai keterampilan. Oke. Tadi juga belum sampai kepada problem based learning, ya. Sebelumnya nanya apa ya?
ini aja, problem based learning saja. Apa yang Bu Nur ketahui tentang PBL? PBL itu adalah guru memberikan masalah kepada siswa tentang mata pelajaran itu, kemudian diselesaikan oleh siswa. Masalahnya masalah yang seperti apa? Misalnya memberikan Yang soal tekstual atau kontekstual? tekstual, yang tekstual menurut sesuai dengan mata pelajaran, Bu. Atau kontekstual? Mata Tekstual. pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau mata pelajaran saja atau poin inti dari materi? Mata pelajaran seperti soal hot study. Jadi mata pelajaran disesuaikan dengan keadaan sehari-hari. Itu kontekstual ya. Yeah. Ketika ada persoalan secara dalam kehidupan nyata, kemudian diangkat menjadi sebuah permasalahan, maka kemudian siswa didik diminta untuk menganalisis. Nah, ya kelasnya kelas kecil ya cara menganalisis anak kecil. Dan diberikan kesempatan untuk bisa memberikan apa solusinya. Oke, sudah kita apa yang Anda ketahui tentang apa TPACK itu singkatan dari apa? Teknologi Pedagogik Knowledge Content. Apa itu? Itu pengetahuan tentang pentingnya teknologi, Bun. Jadi untuk guru sekarang itu dituntut untuk mengetahui teknologi agar tidak ketinggalan dengan. Sudah dipraktekkan? Nggih. Sudah dipraktekkan dalam setiap pembelajaran? Nggih. Misalkan siswa itu pada saat membuat media itu bisa melihat secara langsung lewat YouTube atau metode dari Google untuk mencari mata pelajaran, untuk mencari yang tidak tahu. Nur Fadilah itu artinya apa? Cahaya keberkahan, Bun. Amin. Cahaya Fadilah, cahaya keberkahan. Dan dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca. Surat apa, Bun? Lagi aja, Bun. Yang tiap hari dibaca, insya Allah. Al-Maidah. Al-Maidah itu surat yang kelima. Surah ayat 1, 2. Sudah panjang. Satu saja. Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhilli shaydhi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul adzim. Dilihat ayat selanjutnya, Mbak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Oke. Itu dibaca tidak dibaca, saya bacakan saja. Yabtaghuna, ya, di bawahnya di selanjutnya ya. Yabtaghuna fazlam mir rabbihim. Nah ini, fazlam mir rabbihim ada fazlam fathah tanwin bertemu dengan mim, apa itu? Fathah tanwin bertemu dengan mim. Fazlam idgham bi gunnah. Ya, fazlam mir non sukun bertemu dengan ro, mir rabb bila gunnah. Lam dan ro bila gunnah. Non mati bertemu dengan lam atau ro. Bertemu dengan ro. Nggih. Innallaha terakhir. Innallaha sadidul iqab. Apa? Yang mana, Bun? Terakhir di ayat 2. Terakhir di ayat 2. Innallaha sadidul iqab. Apa? Maksudnya inna ini guna. Ya, enggak sih. Iqab. Oh, ini kok apa? Qalqalah sughra. Sughra atau kubro? Sughra.
Kubra atau kubro? Kubro itu dal sama kubro apa subro ya? Kubro, Ya. kubro Bu. Oke. Kubro. Kubro atau subro? Ya. Oke, sekarang nanti biar dibahas lagi. Nggih. Sekarang siapkan kertas, Nggih. tulis surat yang paling gampang. Tadi bilang Al-Waqi'ah. Ya, Waqi'ah ayat 1 2. Ya Bun, ayat 1 2. Nanti. Hafal toh? Nggih Bun, sedap. Oh, biar rezekinya lancar kok. Amin. Gampang banget ini. Coba saya lihat. Nggih, sekedap Bu, belum selesai. Saya nulisnya lama Bu. Oh, iya. Supi di kantor ya ini. Nggak kelihatan nih Bun. Oh, itu kalau dimatikan, tapi nggak bisa. Oh iya, coba tak matikan dulu. Background-nya nggak ada biasanya, Mak. Bisa Virtual background-nya saya matikan. ya sebentar di background-nya. Oke. Background-nya nggak ada, kelihatan. Iya. Nah, kelihatan. Jadi sudah kelihatan tuh. Iya kelihatannya, Mas. Iya, oke. Deketin lagi. Ya. Tidak lagi di hidung. Nah, wis. Sudah terekat tuh. Sudah. Terima kasih Pak Suki ya, Bu Nur. Sudah. Oke, matur suwun Bu Ulfa. Cukup Bu Nur. Nggih. Boleh langsung di-save rekodnya. Terima kasih. Dan tolong dipanggilkan urutan berikutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.